Analisis situasi di Asia Timur. Satu, bagi Jepang, kunjungan itu biasa. Tapi bagi Cina itu penghinaan serius. Cina melihat Taiwan sebagai provinsi yang sedang membelot. Maka, setiap pejabat tinggi asing yang datang ke Taiwan, pelanggaran kedaulatan Cina. Apalagi jika datang dari bekas musuh historis seperti Jepang. Jepang punya sejarah kelam menjajah Taiwan dan Tiongkok. Cina sangat sensitif. Jadi bagi Cina, kunjungan itu bukan biasa, tapi simbol bahwa Jepang ikut menantang klaim China terhadap Taiwan. Ini memicu reaksi emosional, politik, dan militer. Dua, kenapa Jepang tidak meminta maaf? Karena dalam logika strategis Jepang, satu, kalau mereka meminta maaf, artinya mengakui Taiwan milik Cina. Itu berbahaya karena Taiwan adalah penyangga keamanan Jepang. Dua, Jepang ingin menunjukkan ketegasan baru. Jepang sudah bukan Jepang 20 tahun lalu, aktivitas militernya meningkat. Tiga, Jepang merasa dilindungi AS. Jepang yakin bahwa Cina tidak berani perang, AS akan membela Jepang. Taiwan penting bagi keamanan Jepang. Jadi Jepang sengaja tidak mau mundur, supaya Cina tahu ada batas. Tiga, apakah Jepang sedang mempermainkan harga diri China? Tidak tepat mempermainkan. Tapi benar Jepang menggunakan diplomasi simbolik untuk menguji sejauh mana China mau merespons, menaikkan status Jepang dalam koalisi anti-Cina, memperkuat hubungan dengan Taiwan, menunjukkan keberanian kepada domestik dan internasional. Jepang ingin menghitung reaksi. Cina tentu marah, tapi tidak bisa bereaksi terlalu keras tanpa risiko besar. Jepang mungkin sangat yakin Cina tidak akan menyerang duluan, dan ini memang sesuai dengan analisis militer global. Kenapa Cina sulit memulai perang? Satu, invasi Taiwan sangat mahal dan berisiko gagal. Amerika, Jepang, Australia bisa terlibat. Dua, ekonomi Cina sedang melambat. Perang memaksa ekonomi hancur, investor kabur. Tiga, cadangan energi Cina bisa habis dalam 2-3 bulan jika perang. Empat, Cina masih belum yakin dapat menang cepat. Karena itu Jepang membaca, Cina hanya akan menggertak, bukan menyerang. Dan sejauh ini benar, setiap kali marah, Cina hanya kirim kapal, kirim jet, latihan tembak, sekecam secara diplomatik. Tapi tidak ada tindakan perang nyata. 5. Apakah ini berbahaya? Sangat. Walaupun Jepang benar bahwa Cina mungkin tidak memulai perang, setiap langkah simbolis bisa salah hitung. Konteksnya, China makin nasionalis. Xi Jinping tidak suka dipermalukan. Militer Cina ingin pembuktian. Jepang semakin dekat dengan AOS dan Taiwan. Situasi seperti ini rawan. Salah tafsir, provokasi, kecil, insiden militer eskalasi yang tidak diinginkan. Mirip dengan Perang Dunia Pertama, dimulai dari satu kejadian kecil, Sarajevo. Krisis Selat Taiwan 1996 hampir memicu perang. Jadi walaupun kemungkinan perang diniatkan kecil, kemungkinan perang karena eskalasi salah langkah tetap ada.